Matahari sore menembus pepohonan, langit tampak keemasan. Di rumah sederhana di kampung Jawa, tampak Aisyah, perempuan berhijab sederhana, duduk di samping suaminya, Fahri. Mereka baru menikah 2 bulan lalu. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya sempurna. Sejak awal, pernikahan mereka tidak sepenuhnya direstui oleh Ibu Fahri, Bu Ratna, seorang janda berusia 50-an yang keras kepala, berlidah tajam, dan penuh gengsi. "Anak saya itu sarjana, Aisyah. Kamu cuma anak penjual sayur. Bagaimana bisa sepadan?" kata Bu Ratna dengan tatapan sinis saat pertama kali Aisyah datang menjemput restu. Fahri mencoba menenangkan. "Bu, Aisyah baik, pekerja keras, dan taat. Saya yakin dia bisa jadi istri yang ibu banggakan." Tapi hati Bu Ratna tetap keras. Pernikahan itu berjalan tanpa senyum tulus dari sang ibu. Setelah menikah, Aisyah ikut tinggal di rumah mertua. Awalnya ia berharap bisa mengambil hati Bu Ratna dengan kebaikan dan pengabdian. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, semua ia lakukan tanpa disuruh. Namun kebaikan itu justru dibalas hinaan. "Masakanmu hambar. Ibu sudah bilang kalau masak jangan cuma ngira-ngira. Dasar perempuan kampung. Kamu itu kalau nyapu jangan seperti orang malas." Setiap hari, kata-kata itu menghujani hatinya. Aisyah hanya menunduk dan menjawab lirih. "Maaf, Bu. Aisyah akan perbaiki lagi." Dalam doa malamnya, ia menangis. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin berbakti, bukan membalas." Beberapa bulan kemudian, Aisyah hamil. Kabar itu membuat Fahri bahagia, tapi tidak dengan Bu Ratna. Di matanya, kehamilan Aisyah justru menambah beban. Ia mulai melarang Aisyah makan makanan enak, mengatakan bahwa semua itu membuang-buang uang. "Kalau kamu makan daging terus, nanti anaknya manja seperti kamu," katanya ketus. Aisyah hanya tersenyum pahit. Bahkan ketika tubuhnya mulai lemah, Bu Ratna masih menyuruhnya menimba air dari sumur dan mencuci pakaian seember penuh. Suatu sore, Aisyah jatuh pingsan di halaman belakang. Tangannya berlumur darah. Janin di kandungannya tak tertolong. Saat Fahri pulang tergesa, ia mendapati istrinya di rumah sakit. Pucat, lemah, dan menangis tanpa suara. Tapi sebelum ia sempat mencari tahu, Bu Ratna sudah lebih dulu memutar fakta. "Nak, ibu sudah bilang jangan biarkan dia bekerja. Tapi dia keras kepala, tetap naik kursi jemur pakaian. Ibu juga sedih." Fahri yang tak ingin menyalahkan siapapun hanya terdiam. Namun di dada Aisyah luka itu membekas dalam. Bukan hanya kehilangan anak, tapi kehilangan tempat untuk merasa aman. Beberapa minggu kemudian, Aisyah memutuskan pergi sementara ke rumah orang tuanya di desa. Dengan hati berat, ia meninggalkan rumah itu, membawa hanya 2 tas kecil dan selubar surat untuk Fahri. "Aku tidak meninggalkanmu, Mas. Aku hanya butuh tempat untuk menenangkan hati. Aku tidak ingin berbuat dosa dengan membalas kebencian ibumu dengan kemarahan." Bu Ratna justru merasa menang. Ia berkata pada tetangga, "Lihat kan, benar kata saya. Perempuan itu tidak tahan hidup sederhana. Pergi meninggalkan suami." Nama Aisyah jadi bahan gosip di kampung. Namun di rumah orang tuanya, Aisyah tidak larut dalam kesedihan. Ia mulai membuat kue kecil untuk dijual di warung sekitar. Usaha itu berkembang. Dari pesanan kecil, menjadi toko roti sederhana. Aisyah bahkan mempekerjakan para janda dan ibu tunggal di kampungnya. 5 tahun berlalu. Hidup berputar cepat. Roda nasib berubah arah. Usaha Fahri di kota bangkrut, rumah Bu Ratna dijual untuk membayar utang. Fahri jatuh sakit parah, dan Bu Ratna tinggal sendiri, miskin dan sepi. Pada suatu malam hujan, ketika tubuh Bu Ratna menggigil karena demam tinggi, pintu rumahnya diketuk, tampak Aisyah berdiri di depan pintu,
memakai jas hujan, membawa termos air panas, dan tas obat. "Bu, saya dengar ibu sakit. Izinkan saya merawat ibu." Bu Ratna tertegun. Air matanya menetes. "Kamu masih mau menolong ibu, padahal ibu sudah menyakitimu begitu dalam." Aisyah tersenyum lembut. "Saya hanya ingin Allah melihat saya dengan kasih sayang, Bu. Dendam tidak akan membuat saya bahagia." Hari demi hari, Aisyah merawat mertuanya seperti ibu kandung sendiri. Menyiapkan makan, mengganti pakaian, dan mengajaknya berzikir bersama. Bu Ratna akhirnya benar-benar luluh. Dalam sujud terakhirnya suatu malam, ia menangis dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku yang durhaka, bukan dia. Aku buta karena gengsi, iri, dan sombong. Aku tidak pantas disebut ibu." Ia memeluk Aisyah, menangis di pangkuannya. "Nak, maafkan ibu. Kamu bukan sekedar menantu. Kamu malaikat yang Allah kirim untuk menyadarkan ibu." Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna wafat dengan tenang di pangkuan Aisyah setelah mengucap syahadat. Fahri yang telah sembuh kembali hidup bersama Aisyah dan melanjutkan usaha istrinya. Mereka membuka panti kecil bernama Rumah Ibu Ratna, tempat menampung janda dan anak yatim. Dalam setiap doa malamnya, Aisyah selalu berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah menjadikan ujian ini jalan menuju cintamu. Ampunilah kami yang pernah salah mencintai karena gengsi, dan ajari kami mencintai karena Engkau." Pesan moral: 1. Durhaka bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada menantu yang dizalimi tanpa alasan. 2. Kesabaran adalah senjata yang tidak terlihat, tapi paling kuat. 3. Kebaikan yang tulus akan berbalik menjadi cahaya, meski dari hati yang pernah dilukai. 4. Allah tidak pernah tidur. Setiap air mata orang terzalimi akan diganti dengan kemuliaan.